Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wanasari kembali hadir dalam tayangan Coffee Break. Pemirsa, kita tahu bagaimana bahaya narkoba bagi pecandunya, terlebih bagi generasi penerus suatu bangsa. Dan kampanye pencegahan narkoba ini juga tak henti-hentinya terus dilakukan, tidak hanya dilakukan oleh badan itu sendiri, tetapi juga mencakup berbagai instansi maupun berbagai pihak. Dan tema kita pada hari ini adalah War on Drugs, dan saya juga telah bersama dengan seorang narasumber dari BNN Provinsi Sumatera Utara, Bapak Soritua MPD, selaku Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sumatera Utara. Bapak, apa kabar, Pak? Kabar baik, Mbak Wana. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Soritua, terima kasih sudah hadir. Ini kita tepatnya di Hotel Polonia Medan, dan kalau kita berbincang mengenai tema kita hari ini, Pak, War on Drugs. Sepertinya kita selalu memerangi narkoba sejauh ini kan, Pak. Nah, dengan tema ataupun kampanye War on Drugs yang digaungkan oleh BNN kali ini, kira-kira apa sih, Pak, sesuatu yang baru yang bisa diinformasikan kepada masyarakat? Ya, baik. Saya mohon izin buka masker, Mbak Wana. Ya. Jadi, kepada kita semua masyarakat, pertama sekali kami menyapa kita dulu dan berterima kasih kepada TV One dari BNN Provinsi Sumatera Utara bisa dihadirkan. Jadi memang benar, selama ini kita bersama dengan pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, bahwa kita ini perang terhadap narkoba. Ya. Dan dengan adanya statement daripada Kepala BNN RI, Komjen Pol Petrus Golose, maka dengan kampanye War on Drugs, ini tentunya bukan sesuatu yang menjadi hanya sebatas konsep atau teori, tetapi dengan mengajak seluruh masyarakat maupun pemerintah, dunia usaha, bahkan lingkungan pendidikan untuk sama-sama ambil bagian bahwa perang terhadap narkoba ini bukan semata-mata berhenti secara fisik seperti kekuatan militer dengan peralatan saja, tetapi juga kita harus menyadari dari segi terminologi bahasanya bahwa musuh kita ini adalah musuh non-militer, penjajah tanpa wajah. Jadi karena itu tidak hanya penegak hukum, misalnya dari kepolisian atau BNN, bea cukai dan sebagainya, tetapi seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah tadi kami katakan, masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, harus kita sama-sama menyatakan perang terhadap narkoba melalui apa? Satu pendekatan, kita bangun deteksi dini, baik dari diri kita masing-masing, dari keluarga kita. Kita selamatkan, kita lindungi. Jika ini sudah berhasil kita bangun, maka kita sudah ambil bagian dan berperang dengan yang namanya War on Drugs. Seperti itu yang harus kita ajak dan sampaikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia, terlebih di Sumatera Utara, Mbak Wana. Kenapa? Karena kita tahu hasil penelitian ini, tahun 2020, Sumatera Utara itu peringkat 1 secara nasional angka prevalensi, peringkat 1. Bahkan bukan hanya angka prevalensi, hasil penelitian BNN bersama dengan LIPI, Sumatera Utara itu juga peringkat 1 pengungkapan kasus dan barang bukti terhadap narkotika. Nah, jadi kondisi seperti ini, Mbak, dan kita masyarakat semua, mari kita sama-sama untuk War on Drugs, mulai dari diri kita, keluarga kita jaga, kita lindungi, supaya apa? Para bandar sindikat itu tidak lagi semena-mena melakukan upaya-upaya menjajah bangsa kita ini, yang pada akhirnya kita sendiri nanti yang bisa mengalami akibat dan dampaknya, Mbak Wana. Seperti itu. Cukup prihatin ya, Pak ya, Sumatera Utara menjadi peringkat pertama. Nah, dari mungkin BNN punya data analisis, Pak, mengapa kemudian provinsi ini menjadi urutan pertama, Pak, dari banyak daerah yang ada di Indonesia, Pak?
Iya, Mbak Wana dan seluruh masyarakat, beberapa waktu lalu kita rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR Provinsi Sumatera Utara. Beliau juga sangat prihatin dan kita semua sangat prihatin tentunya, siapapun dan dimanapun kita, dengan peringkat Sumatera Utara. Maka dalam rangka ini, strategi atau upaya yang kita lakukan adalah dengan melibatkan semua stakeholder dari lingkungan unsur pemerintah, sampai tadi tokoh masyarakat kita libatkan, dan dari sudut pemerintah sekarang sudah dipersiapkan adanya peraturan Gubernur Sumatera Utara, dan kita sangat bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Gubernur. Ya, mudah-mudahan peraturan Gubernur ini bisa segera selesai dan bisa terlaksana khususnya di lingkungan pemerintah. Sedangkan untuk masyarakat sendiri, kita sudah sampai kepada desa dan kelurahan, Mbak Wana. Kita dorong desa dan kelurahan itu untuk membuat desa dan kelurahannya menjadi desa dan kelurahan bersinar. Bersinar ini artinya bersih dari narkoba. Karena memang ada 59 kawasan rawan narkoba di Sumatera Utara. Dan dari 59 kawasan rawan ini, 22 ada di Kota Medan, Mbak Wana. Jadi oleh karena itu, BNN bersama dengan pemerintah, ini kita sudah sama menggandeng sampai kelurahan dan desa-desa, khususnya 22 kawasan atau kelurahan rawan yang ada di Kota Medan. Melalui apa? Kita dorong pihak kelurahan untuk melakukan reaksi atau upaya dengan melibatkan baik dari Babinsa, Babin Kantikmasnya, seluruh pengurus kelurahannya, tim PKK-nya, puskesmasnya, untuk sama-sama membangun komitmen masyarakat itu agar mereka siap untuk berperan aktif dalam rangka menolak atau perang terhadap narkoba itu sendiri. Jadi kondisi ini memang kita prihatin, tapi seperti tadi kita melihat regulasinya sudah dibuat. Perdanya sudah ada tahun 2019 yang lalu, dan ini sedang menunggu proses finishing daripada Pergub sendiri, agar nanti seluruh kabupaten kota 34 itu bisa melaksanakan yang namanya rencana aksi pencegahan pemberdayaan masyarakat. Jadi inilah kira-kira yang bisa kita buat, dan kita tetap mendorong supaya baik dunia usaha seperti BUMN atau swasta itu bisa mengalokasikan dana CSR-nya. Ya, Pak, ya? Bagian pencegahan narkoba. Iya, jadi dalam rangka ini kita juga mendorong BUMN yang ada untuk mereka bisa mengalokasikan anggaran CSR dalam rangka membantu masyarakat itu agar mereka yang tadinya hidup terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika itu bisa beralih fungsi dengan kegiatan-kegiatan yang sehat, seperti itu, Mbak. Nah, ini menarik dan sesuatu yang baru juga ya, Pak, ya, terutama ini bisa menjadi sosialisasi juga bagi BUMN di Indonesia agar mengalokasikan sedikit dananya dari CSR untuk penanggulangan narkoba. Nah, tapi nanti Pak, kita berbincang lagi di segmen berikutnya karena ini perbincangan yang menarik dan sesuatu yang baru. Pemirsa, Coffee Break Sumatera Utara akan kembali sesaat lagi. Pak, ini menarik sekali tadi Bapak katakan bahwa BNN menggandeng BUMN untuk mengalokasikan dana CSR-nya untuk penanggulangan mereka yang sudah katakanlah dalam proses rehabilitasi. Nah, bagaimana dengan mereka yang masyarakat secara umum yang tidak katakanlah tidak direhabilitasi, gitu. BNN sudah punya database bahwa mereka ini orang-orang yang harus ditolong. Iya, baik Pak Wan. Bahwa memang kita benar, BNN telah melakukan kunjungan sampai kepada Kementerian BUMN, dan di Sumatera Utara memang ada 4 BUMN yang ditunjuk untuk bisa mengalokasikan anggaran itu dalam rangka kegiatan B4DN. Salah satunya kita sebut saja misalnya PT PLN. PLN Peduli dengan program PLN Peduli itu mereka sudah
mengelontorkan anggarannya dalam rangka pembentukan kegiatan pemberdayaan alternatif yang ada di Kelurahan Polonia, Kota Medan. Dan ini salah satu kelurahan yang rawan narkoba dari 22 kawasan tadi. Jadi untuk kegiatan life skill di sana diberikan kepada mereka sebuah pelatihan, bisa diharapkan nanti mereka bisa melanjutkan proses kehidupan mereka dengan usaha yang dilakukan. Dan direncanakan kegiatan itu akan membuat semacam coffee shop di satu tempat yang difasilitasi dengan menggunakan anggaran CSR itu. Dan yang sudah terjadi 2020 yang lalu adalah di Kelurahan Lalang juga. Kelurahan Lalang ini juga adalah salah satu dari 22 kawasan rawan. Itu juga ada menggunakan dana CSR dan dibantu juga dari Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN. Masyarakat di sana diberi keterampilan untuk membatik. Jadi hasil batik mereka itu akhirnya didistribusikan, dan kami sendiri dari BNN Provinsi Sumatera Utara melalui Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara, Putra Satria, itu dibeli dan dijadikan salah satu uniform kita. Khususnya kalau kita lagi hari Jumat, pakaian batik, kita semua ada personil, baik yang ASN Polri maupun yang EKK-nya. Inilah yang kita buat dengan anggaran-anggaran CSR yang ada. Kalau dia misalnya karena pecandu, kita memang sudah punya programnya, tetapi kita tidak bisa melepas kondisi kawasan rawan tersebut. Nah, misalnya tadi, kalau memang di situ lebih banyak pecandu, ya diharapkan pecandu ini bisa mendapat layanan rehabilitasi. Karena kita tahu memang kalau dia milik swasta, Mbak Wana, itu berbahaya. Berbahaya, memang ini kendala yang sangat fundamental bagi masyarakat. Oleh karena itu, dana-dana CSR inilah sebenarnya yang bisa diharapkan untuk membantu meringankan bebannya. Kalau milik BNN, itu terbatas. Sekarang kita ada lokal rehabilitasi di Lubuk Pakam, Mbak Wana. Tapi kapasitasnya itu hanya bisa menampung pasien atau residen itu dalam 1 tahun tidak lebih dari 150 orang. Nah, jadi ini tentunya akan menjadi kendala. Jadi oleh karena itu kita sudah membangun kerjasama dengan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat swasta yang ada MOU dengan kita. Manakala tempat kita di bawah KBNN itu sudah waiting list atau sudah daftar tunggu, mereka akan kita alihkan ke tempat-tempat rehab komponen masyarakat. Dan anggaran ini yang mengelola adalah desa atau kelurahannya, Mbak. BNN itu hanya mendorong dan memfasilitasi, menjembatani. Semua anggaran dari BUMN, perusahaan, dunia usaha itu, yang mengelola itu adalah kelurahan atau desa yang menjadi objek daripada perusahaan itu sendiri. Nah, seringkali Pak, kekurangan di masyarakat kita adalah masyarakat sendiri tidak tahu atau kurangnya informasi bagaimana mereka ingin, katakanlah ada saudara atau rekan yang pecandu begitu Pak. Nah, mereka kemudian ingin memasukkan orang tersebut ke dalam rehabilitasi ataupun paling tidak memberikan keterampilan khusus supaya tidak terlibat dalam pecandu narkoba itu. Nah, bagaimana sih Pak masyarakat bisa datang ataupun bisa menjadi bagian dalam katakanlah pelatihan ataupun binaan-binaan yang seperti Bapak katakan tadi? Iya, memang Mbak Wana, kita kan punya program juga namanya pemberdayaan masyarakat dalam arti pemberdayaan alternatif. Ya. Jadi kalau di provinsi kita ada pemberdayaan masyarakat, ini memang ya terus terang kita juga sangat mengharapkan sebenarnya kita bisa lebih luasa menjangkau masyarakat khususnya di kawasan-kawasan rawan tadi. Tapi sebagai informasi untuk tahun ini saja di BNN Provinsi Sumatera Utara hanya 2 ada anggaran yang ditanggung oleh BNN, oleh negara untuk melakukan kegiatan pemberdayaan alternatif tadi. Hanya 2, itu satu di Deli Serdang dan satu di Provinsi Sumatera Utara, Pak. Jadi kalau ini kan yang kita harapkan tentunya tidak akan bisa maksimal karena hanya satu lokasi atau satu kegiatan saja yang bisa kita lakukan yang ditanggung. Jadi memang bukan alasan anggaran faktor penyebab, hanya dengan adanya work contracts tadi ini, himbauan ini,
mari kita sama-sama semua pihak bisa ambil bagian dan peduli. Karena ini sudah merupakan musuh bersama, musuh bangsa. Jangan hanya masyarakat atau siapapun menunggu program atau kerja daripada pemerintah, misalnya saja BNN atau penegak hukum lain. Tapi mari kita lindungi baik diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Itu sebenarnya kita sudah melakukan perang terhadap narkoba. Jadi kondisi seperti ini. Jadi kalau BNN itu kondisinya itu kenyataannya, hanya satu yang kegiatan aja yang bisa ditanggung oleh negara. Dan itu tempatnya sudah ada di Kelurahan Amplas. Jadi kita sudah berkoordinasi baik dari pihak kecamatan maupun dari pihak kelurahan. Mungkin nanti setelah Lebaran kegiatan itu akan kita lakukan kepada masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan Amplas. Itu Mbak Wana yang menjadi fokus kita. Untuk inilah kita mendorong sebenarnya keseriusan dari baik dunia usaha, masyarakat, ya kan, bahkan pemerintah untuk bisa memberikan kesempatan. BNN itu tidak punya anggaran, sangat terbatas tentunya, bahkan tapi kita siap untuk mendukung. Apakah dengan menghadirkan instrukturnya, pelatihnya, dan sebagainya, kita siap untuk membantu di situ. Itu kondisi yang ada, Mbak Wan. Baik, nah ini tadi kalau kita membahas bagaimana sisi pencegahan yang dilakukan oleh seluruh stakeholder, baik BNN sendiri maupun berbagai instansi. Nah ini kalau dari internal keluarga, kita tidak bisa memungkiri bahwa kultur yang sedang berlaku saat ini di dalam internal keluarga juga berbeda dengan kultur ketika mungkin zaman bapak atau mungkin zaman beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Nah kira-kira mungkin BNN bisa memberikan saran atau bagaimana sebaiknya orang tua untuk sama-sama mengcover anaknya agar tidak terjerumus ke dalam narkoba. Tadi nanti apa yang kita bahas pemirsa, Coffee Break akan kembali sesaat lagi. Le Polonia Hotel and Convention is recognized as Legend Hotel that was built since 1977. Le Polonia Hotel is managed under operator Top Hotels Hotel and Resort. Is located at Jalan Jenderal Sudirman, number 14. Le Polonia Hotel upgrade and approach many things to get guests well known of our product, such we upgrade our facilities, our services. Baik Pak, dari sisi keluarga, apa kira-kira yang dilakukan bagi para orang tua cover? Ya, sebagai orang tua ya, dan juga orang tua yang memang hari-hari kita sibuk dalam melaksanakan tugas. Tapi benar memang peranan orang tua itu yang paling utama dan yang pertama dalam rangka menjaga anak-anak kita tidak terjerumus di dalam pergaulan yang salah. Maka dengan kondisi sekarang semua generasi milenial muda sekarang itu tidak lepas dari gadget. Nah, kiranya ini mohon jadi perhatian. Karena bisa saja anak itu beralasan dia menggunakan sesuatu dalam rangka pelaksanaan tugas atau segala macam pekerjaan, pada dasarnya dia sudah bersalah di dalam komunikasi. Bahkan dengan gadget ini pun orang bisa menjalankan hak-haknya sebagai makhluk yang seharusnya melakukan hal-hal yang baik. Jadi pada orang tua, kalau kita fasilitasi anak kita dengan gadget misalnya, mohon agar ini bisa kita pertama bangun komunikasi yang baik juga. Misalkan kalau anak kita sebagai orang tua punya IG atau Facebook, ya kita harus berteman dengan anak kita. Mohon maaf, banyak orang tua dia malu berteman dengan anaknya atau tidak mau ya. Atau sebenarnya Pak, anaknya tidak mau. Nah, dari pihak mana pun ini harus diluruskan agar apa? Orang tua dan anak itu punya pertemanan di dunia maya. Jadi tidak hanya kita berteman di rumah yang mungkin hanya pada waktu malam hari saja bisa bertemu seperti kita yang pada kerja bertugas segala macam. Jadi
kita minta pada orang tua salah satu cara upaya mencegah anak kita supaya tidak salah terlalu jauh misalnya dalam pergaulan, perkenalan melalui media sosial dengan anak kita. Kita bisa monitor dia apa dan bagaimana. Seperti itu ya, berikan waktu, kita berikan waktu, kita orang tua kita berikan waktu pada anak kita minimal apakah ketika mau sarapan pagi atau mau istirahat malam, kita bisa membangun komunikasi. Dan saya punya anak satu kebetulan di luar Sumatera, kemudian saya perintahkan kepada dia setiap hari kasih bapak kabar kondisi. Ya, dalam rangka seperti itu, maka memang benar dia setiap hari kasih informasi, Pak, saya baik, saya begini, saya begini. Nah, itu kira-kira bangunlah komunikasi yang baik dengan anak kita, dan berikan mereka percaya kepada kita, dan kita juga percaya kepada mereka dalam arti yang positif. Berteman jadi Berteman, saya berteman dengan anak-anak saya di media sosial. Nah, kemudian kita kembali ke kampanye Siap, Beras iya, dari iya. kira-kira ini strategi BNN untuk mencegah pasti menjadi PR yang sangat berat ya, tidak hanya BNN saja, tapi bagaimana paling tidak meminimalisir narkoba di Sumatera Utara. Iya, Pak. Sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan tugas BNN Provinsi Sumatera Utara salah satunya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Maka statement atau war on drugs, kampanye war on drugs ini kita sederhanakan menjadi adalah dengan memutus yang namanya supply reduction dan demand reduction. Jadi supply reduction ini bagaimana barang-barang itu masuk ke negara kita, bukan kita bisa memperhatikan apakah melalui darat, udara atau laut, dan 80% dari laut. Itu kita menggunakan pendekatan represif dengan tindakan tegas, membuatkan tugas yang lengkap sehingga para bandar-bandar itu tidak bisa sembarangan lagi menggunakan. Dan salah satu hasil yang bisa kita lihat adalah peristiwa di bulan 2 dan 3 kemarin itu adalah penangkapan kasus narkotika di sabu lebih kurang 436 kilo, yaitu di Pulau Seribu, dan juga beberapa kemarin jaringan internasional Malaysia dari Medan, Palembang, Jakarta dengan pengembangan itu hampir 60 kilo sabu juga. Nah, jadi ini upaya dalam rangka memutus supply reduction tadi. Jadi dari sini kita harus melakukan tindakan tegas pada bandar-bandar pengedar, bahkan kalau dia tertangkap dengan proses dekriminalisasi atau membuat seseorang bandar itu menjadi orang yang dimiskinkan, sehingga kita berlakukan juga undang-undang TPPU, undang-undang pencucian uang. Jadi para bandar disita rekeningnya semua dengan kerjasama BPATK, maka semua rekening aset baik bergerak maupun tidak bergerak itu disita untuk negara. Itu dalam rangka memiskinkan para bandar. Sementara untuk demand reduction ini mengurangi angka permintaan, seperti tadi Pak bilang, untuk meminimais ya. Kita melakukan kegiatan sosialisasi, kampanye edukasi kepada masyarakat. Bagi yang belum terpapar, yang sudah terpapar kita himbau untuk dia mau datang rehabilitasi. Artinya yang terpapar ini adalah mereka yang sudah bersalah atau penyalahgunaan narkoba. Datang ke BNN, undang-undang mengatakan kalau orang pecandu melapor diri ke BNN tidak dipidana, Pak. Tapi orang yang sudah menjadi pecandu itu adalah orang sakit yang harus diobati. Jadi kalau datang ke BNN, kita akan rehabilitasi. Nah, jadi bagi masyarakat inilah war on drugs. Strategi yang kami gunakan adalah dengan melakukan pendekatan baik untuk mengurangi supply reduction dan demand reduction dengan penegakan hukum yang tegas. Tetapi juga kita melakukan sifat humanis kepada pecandu, para penyalahguna supaya mereka bersedia untuk direhabilitasi. Pak, emangnya ini cuma negara kita aja ya Pak yang menerapkan kebijakan war on drugs? Karena kalau kita melihat beberapa kasus beberapa penangkapan seperti di Pulau Seribu kemudian di provinsi ataupun di Pulau Sumatera itu sudah banyak ditempatkan. Negara itu tidak punya kebijakan yang sama, Pak. Kita tahu itu peredaran internasional, tetapi sebenarnya negara kita saja yang punya effort lebih untuk merintis melakukan tersebut. Sebenarnya Mbak Wana bukan, kalau kita bilang negara kita ini justru dampak, kondisi negara kita ini bisa saja dampak ya, kalau saya melihat dari kacamata kondisi ini dampak, salah satu dengan adanya kebijakan pemerintah Filipina, Presiden Duterte. Kalau mereka war on drugs itu memang benar-benar serius, dan faktanya adalah memang harus tempat, tapi dikasih dulu kesempatan. Ayo kamu baliklah kira-kira gitu ya, setidaknya kemudian pajak-pajak kemudian seperti itu.
Jadi kebijakan pimpinan itu para bandar-bandar internasional jaringan itu mikir. Akhirnya apa? Mereka cari pasar lain. Dan dari segala dari sudut jumlah penduduk misalnya dan kondisi mental, ada putih ini ya, baik masyarakatnya, pejabatnya, penegak hukumnya, barangkali ini bisa. Ini bukan barangkali, ini bisa saja faktor kebijakan yang begitu tegas war on drugs yang dilaksanakan oleh Presiden di Filipina. Maka sindikat narkoba itu transfer masuk ke daerah lain yang salah satunya adalah Indonesia. Karena tanda kutip orang menganggap pelaksanaan penegakan hukum itu mungkin masih tertentu. Ada tuh ya. Dan kalaupun itu ada terjadi, sekali lagi bukan lembaganya, itu oknumnya. Karena media juga memberitakan, kita tahu semua masyarakat pun tahu. Ada yang membackingi, ada yang segala macam gitu. Jadi kondisi ini melemahkan pertahanan bangsa kita sendiri, sehingga narkoba itu semakin mudah masuk. Dan di samping itu secara ekonomi Mbak Barat, harga di Indonesia dengan harga di China misalkan itu sangat berbeda. 1 gram kita mungkin bisa 600.000 Mbak, yang asli ya, bukan kali-kali. Sementara di sana hanya 50.000 per gram. Tentu para jaringan itu secara ekonomi sudah jelas mereka milih di Indonesia. Sampai itu di sini peminatnya banyak gitu. Nah, jadi inilah kondisi yang memang soal kebijakan itu sebenarnya Indonesia ini kalau menurut saya mohon maaf perlu sama-sama kita. Ini Undang-Undang 35 memang direvisi Mbak ya, sedang di Komisi DPR RI sedang direvisi karena kami juga dorong BNN itu ada harusnya tegas, sangar gitu loh. Nah, kalau nggak sangar ya bubar aja kira-kira begitu. Nah, tapi kondisi seperti inilah harapan masyarakat dan kita juga sebenarnya sama-sama semua prihatin. Mari kita bangunkan daya tahan diri kita, imunitas kita, keluarga kita lindungi sehingga kita bisa buat kontrak seperti yang diharapkan oleh negara, pemerintah, dan masuk BNN. Tanpa masyarakat, peran serta semua pihak BNN, pemerintah mungkin tidak bisa berbuat secara maksimal. Yang perlu ditekankan kepada apa terkait Pak terkait pengawasan pencegahan narkoba. Ya, artinya kita memang selama ini koordinasi antar kementerian lembaga ya, itu sudah baik dari Kementerian, ya Cukai, BNN, Polri, dan Angkasa Pura juga termasuk itu memang sudah terbangun dengan baik. Tapi mungkin sinergitas ini perlu semakin ditingkatkan lagi. Termasuk juga kita lakukan mengarahkan lapas ya, mohon maaf ya, ini lapas kan tempatnya orang beredar, mengapa semua kan. Padahal itu sudah masyarakat binaan, warga binaan, tapi kok masih bisa beredar. Nah, jadi hal seperti ini seharusnya mari kita sama-sama kementerian lembaga yang terkait, terutama yang diberi wewenang dalam rangka mencegah peredaran narkoba ini, sama-sama kita bersinergi lebih baik. Jadi kalau bisa satu pintu kebijakan ya, jangan nanti putusan dari sini beda di sana. Jadi hukumnya berbeda. Nah, ini kadang-kadang dibaca oleh para mereka sehingga nggak ada dampak takut dan lain sebagainya. Baik Pak Solihuwa, sebagai closing statement dari Siap. apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Jadi kepada masyarakat dan kita semua yang menyaksikan acara ini, dan bagaimana program daripada BNN Provinsi Sumatera Utara, dan kalau masyarakat ingin bertanya apa dan upaya-upaya yang dilakukan terhadap candu atau keluarga kita yang membutuhkan layanan dari BNN Sumatera Utara, silakan masyarakat untuk mengunjungi media sosial kami di YouTube Sumut Bersinar dan follow Instagram kami di info_bnn_provinsi Sumatera Utara. Dan call center kami 0811 6158 222. Informasi selengkapnya ada di media sosial kami. Terima kasih. Closing statement yang disampaikan oleh Bapak Solihuwa ini menjadi penutup program Coffee Break. Pemirsa, mari sama-sama kita memerangi narkoba karena kita tahu ini sangat berbahaya tidak hanya bagi pecandu itu sendiri tetapi juga bagi keberlangsungan generasi penerus suatu bangsa. Mari kita work on drugs. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.